dan bagaimana menyusun itu. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba menggambarkan masalah dalam pengadaan barang jasa itu dengan sistem thinking yang kita sebut gambar simpel kausal analisis masalah PBJ. Ya, saya kelompokkan sesuai dengan materi pelatihan pengadaan barang jasa untuk jabatan fungsional, ya ada 4 modul gitu ya yang dipelajari. Itu bagaimana perencanaan pengadaan itu, yang kedua pemilihan penyedia, yang ketiga itu pengendalian kontrak, yang keempat swakelola. Nah, yang contoh yang saya identifikasi namun tidak terbatas kepada hal-hal masalah seperti ini, misalnya dalam perencanaan dimulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian menyusun kerangka acuan kerja ya kalau untuk pekerjaan konsultansi, dan menyusun spesifikasi teknis kalau untuk barang, konstruksi, jasa lainnya. Yang kemudian yang paling hit saat ini adalah metode pelaksanaan. Tambah hit lagi adalah TKDN, gitu kan? Orang lagi digandrungi dengan produk dalam negeri ya, dan TKDN, UMK, usaha menengah dan kecil. Di dalam perencanaan ini yang belum terbahas dengan lengkap dalam setiap modul pelatihan pengadaan barang jasa yang ada, yaitu tentang metode pelaksanaan. Kita tahu bahwa di Perlem 12 tahun 2021 dijelaskan untuk tender usaha kecil dan menengah, metode pelaksanaan itu tidak dikompetisikan. Yang dikompetisikan adalah untuk pekerjaan yang besar, di mana untuk pekerjaan konstruksi itu segmentasi pasarnya pekerjaan besar itu 50 miliar ke atas sampai 100 miliar usaha besar dan non BUMN, tetapi di atas 100% usaha besar dan BUMN. Nah, sedangkan paket-paket kita terutama di kabupaten kota yang banyak itu adalah paketnya di bawah 50 miliar, yaitu usaha kecil dan menengah. Di dalam proses tendernya tidak dikompetisikan lagi. Dengan bahasa gamblangnya sudah tidak ada evaluasi teknis sebenarnya, karena evaluasi teknis itu metode pelaksanaan biasanya ada di evaluasi teknis. Jadi sekarang cukup evaluasi administrasi dan harga. Tapi lucunya di Perlem itu masih ada evaluasi ada daftar peralatan, daftar personil, ya itu masih ditampilkan. Tapi sebenarnya jadi lucu, karena untuk apa alat dan SDM itu kalau tidak digambarkan penguasaan pengusul itu untuk mewujudkan suatu konstruksi itu menggunakan metode apa, metodenya bagaimana, ya. Dan yang lebih ironisnya bahwa untuk usaha kecil dan menengah itu menggunakan metode pelaksanaan yang dibuat oleh PPK. Sedangkan di dalam MDP belum ada lampiran dari spesifikasi teknis itu adalah metode pelaksanaan. Paling ada beberapa kalimat yang disisipkan di dalam spesifikasi teknis. Sebenarnya kalau untuk pekerjaan konstruksi, hal yang wajib metode pelaksanaan itu ada gambar, ada spesifikasi, ada metode, baru ketemu harga. Ini kadang-kadang hanya dengan gambar dan spesifikasi teknis langsung disusun HPS. Contoh metode itu, apakah menggunakan padat tenaga kerja, apa dengan bantuan peralatan, kan harganya beda. Jadi harus dijelaskan. Nah,
Saya nanya ke teman-teman beberapa di UKPBJ gitu ya, masih sering ditemui bahwa PPK itu tidak melampirkan metode pelaksanaan. Padahal di dalam program kontraktor itu menggunakan metode pelaksanaan yang disusun oleh PPK. Jadi sebenarnya nawar harga itu kalau tidak jelas metodenya bisa sangat variasi, gitu kan. Nah, ini beberapa hal-hal yang perlu didiskusikan di antara kita-kita para pelaku pengadaan barang jasa. Kalau TKDN pun begitu. Bapak Ibu kalau melihat di MDP disebutkan ya, ada dalam satu paragraf, satu pasal bahwa untuk pekerjaan di atas 1 miliar wajib dihitung TKDN-nya. Ada diberikan tabelnya gitu kan. Tapi tidak jelas. Sehingga walaupun ada pasal tentang TKDN, tetapi pada prakteknya Pokja itu belum melakukan evaluasi TKDN. Jadi HEA itu belum diberlakukan karena contohnya yang jelas itu baru agak jelas untuk pengadaan barang, untuk pekerjaan konstruksi belum begitu jelas sehingga masih sangat beragam pemahaman mengenai TKDN itu. Dan tadi saya sampaikan bahwa mau disebut HPS silahkan, tapi dalam tahap perencanaan mungkin dalam bentuk RAB ini harus disusun berdasarkan metode, gitu ya. Kemudian saya mengelompokkan masalah kedua itu tentang pemilihan penyedia. Ada misalnya review dokumen, maksudnya dokumen spesifikasi teknis, metode, ya, dan HPS itu yang disusun oleh PPK wajib direview oleh Pokja. Ya, dalam hal ini dijumpai juga ada beberapa Pokja yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Misalnya, ya, kalau seperti Bu Teti kebetulan sarjana engineering gitu ya, SE ya, tapi melakukan evaluasi tentang pembangunan jembatan. Ya nggak apa-apa. Kalau ada hal-hal yang bersifat teknis, bisa dibantu kan, baik PA, KPA, Pokja dibantu oleh tenaga teknis atau tenaga ahli. Jadi jangan merasa hidup sendirian. Kemudian evaluasi penawaran di dalam programnya itu saya kira jelas ini ya, harus mengikuti pedoman sesuai MDP, ada mengelola sanggahan, kemudian mengevaluasi RMPK, RKK kalau untuk pekerjaan konstruksi. Dan saya selipkan di dalam tahap pemilihan penyedia itu ada masalah hukum yang yang kadang-kadang membuat bingung gitu kan. Apakah terjadi pelecehan atau pemerkosaan atau perselingkuhan katanya. Kalau jaksanya sih menyebutnya terjadi perselingkuhan bukan pelecehan seksual. Ada yang menyebut juga betul pelecehan seksual, tapi yang dilecehkan itu adalah Joshua gitu kan. Karena tidak mungkin ya kalau ada orang habis diperkosa kok minta ketemu lagi gitu kan. Tuh, masalah hukum itu kayak begitu ya ruwetnya. Nah, di pengadaan juga ikut ruwet. Hai Pak. Iya, lagi trending soalnya ya, masih sekitar kasus Mbak Putri. Ya. Kemudian di kontrak itu bagaimana pekerjaan itu agar tepat mutu, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat biaya. Kalau semuanya sudah memenuhi, baru dilakukan serah terima. Dan ingat, serah terima pekerjaan itu ya
merupakan awal dari persoalan bagi orang luar karena ada MOU ya kata Pak Muji antara KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri ya Bareskrim Polri bahwa kalau ada dugaan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan baru APH itu masuk setelah proses serah terima pekerjaan. Nah, ini juga merupakan masalah tersendiri. Ya. Kemudian ini topiknya geser ke swakalola. Ya, ada perencanaan, ada persiapan, ada pelaksanaan, ada pengawasan. Sebagaimana saya jelaskan di awal, untuk menyelesaikan masalah itu, masalahnya tidak perlu ditulis secara panjang lebar, cukup disingkat satu kata. Tadi variabel-variabel yang ada di dalam pengadaan barang jasa ini sudah saya singkat ya. Ya misalnya tadi evaluasi penawaran, masalah hukum dengan beberapa penjelasan seperti itu. Dari model yang saya buat ini ya, leverage-nya tadi masalah pengungkitnya itu adalah di kuantitas pekerjaan. Kalau masalah kuantitas pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik, masalah-masalah yang lain itu akan selesai. Ya. Ini saya share model aslinya. Bisa dibaca, Bu Teti? Terlihat? Terlihat, Pak. Ya, kalau tadi sudah saya pindah ke PowerPoint. Kalau ini masih aslinya. Ya. Nah, kuantitas pekerjaan itu apabila dilihat, dia itu memiliki loop sebanyak 507 loop. Loop itu apa? Variabel-variabel yang dia lewati, yang lewat dari masalah kuantitas ini. Wah, ada 500 lebih variabel ya yang dipengaruhi yang dipengaruhi oleh kuantitas pekerjaan itu apa saja. Nah, ini variabelnya. Ini yang dipengaruhi oleh oleh kuantitas pekerjaan, mutu, waktu, biaya ya. Jadi kuantitas pekerjaan itu mempengaruhi mutu, waktu, biaya. Sebagaimana kita ketahui ujung-ujungnya itu nanti ke uang, ke biaya. Biasanya perhitungan kuantitas itu menyangkut volume pekerjaan. Volume pekerjaan itu yang menghitungnya mulai dari konsultan perencana misalnya ya. Dia menyusun ya, Engineer Cost Estimate ya disusun oleh konsultan. Kemudian dari EE itu ya Engineer Cost Estimate itu ya bisa dirubah ya ditetapkan menjadi OCE atau bahasa kitanya HPS, harga perkiraan sendiri. Dari kita nggak cerita dulu tentang harga satuan ya, tetapi kita cerita volume dulu. Ya. Kadang-kadang satu bangunan apabila kita meminta tolong dihitung oleh 2 atau 3 orang, mesti hasilnya berbeda-beda. Tidak sama. Apalagi nanti ya setelah kontrak ditandatangani ada mutual check awal pekerjaan ya yang disebut M-channel. Kalau perhitungan volume dalam HPS itu tidak rinci, nanti bisa terjadi
perubahan volume di M channel. Ya, banyak kasus begitu. Itu tandanya bahwa DED-nya belum mantap. Banyak kasus-kasus di lapangan terjadi perubahan kontrak akibat perbedaan perhitungan volume antara konsultan perencana, konsultan pengawas, dan PPK. Lebih parah lagi nanti bicara volume itu masuk auditor. Auditor juga ngecek lagi hitungnya. Banyak temuan-temuan yang disebabkan kelebihan pembayaran. Kelebihan pembayaran itu salah satu penyebabnya adalah kelebihan volume. Sehingga carut-marutlah perhitungan volume ini. Ada versi konsultan perencana, ada tadi review oleh Pokja, ya oleh PPK dulu, karena jangan serta-merta PPK itu dari EE hitungan konsultan langsung jadi OE, jadi HPS. Tidak, harus dicek lagi. Kemudian dicek ulang oleh Pokja, ya mungkin juga berbeda. Ya, waktu M channel menyesuaikan gambar dengan di lapangan terjadi perubahan lagi, sehingga ujung-ujungnya kenapa ini menjadi leverage, jadi menentu faktor keberhasilan, ada lagi perbedaan antara perhitungan yang dibuat oleh kontraktor, diperiksa oleh konsultan pengawas, disetujui oleh PPK, dibayarkan, ternyata dicek ulang, dihitung oleh auditor kelebihan pembayaran. Makanya lengkaplah penderitaan tentang kuantitas pekerjaan ini. Ya, sehingga ya ujung-ujungnya ya ada potensi merugikan keuangan negara apabila tidak disetor sesuai dengan batas waktu, maka diproses lebih lanjut, itu dilimpahkan kepada APH, ya, urusannya panjang kali lebar, ya, sangat memilukan. Dan ini hampir terjadi di setiap proyek, ya. Nah, ini mohon maaf ada yang ada simple causal analysis pakai aplikasi apa? Pakai pensim, Pak. Nanti Bapak coba aja sekarang masuk ke web pensim.com gitu ya. Nanti ada, tinggal diikuti prosedurnya. Kalau ada kesulitan boleh komunikasi ke saya. Nah, contoh, kalau kita menggambar simpel kausal, subjektivitasnya itu hampir nyaris tidak ada. Tinggal kita menggambar garis dan anak panah. Contoh misalnya di pemilihan penyedia itu ada review dokumen, setuju atau tidak? Ya, apakah pemilihan penyedia mempengaruhi review atau review tinggal anak panahnya aja. Apakah A mempengaruhi B atau B mempengaruhi A? Kalau misalnya saling mempengaruhi, tinggal kita balikan aja gambarnya, gitu kan? Ke sini, ya, sehingga ya perdebatan selesai, itu kan? Tidak seperti memberikan bobot. Kalau ini hanya menghubungkan anak panah saja, hubungan antar dua variabel. Apakah dari variabel A mempengaruhi B atau B mempengaruhi A. Di YouTube banyak kuliah-kuliah tentang sistem thinking ini. Bapak dan Ibu tinggal download. Tapi kalau butuh programnya yang sudah di-download, ada juga di saya. Nanti kita kirim WA atau email ke saya, Bapak Ibu. Itu tadi ada pertanyaan, ya. Kemudian yang
jadi persoalan itu tadi ujung-ujungnya kalau ada perbedaan volume itu mengakibatkan komentar dari auditor itu biasanya suruh nyetor kelebihan pembayaran. Ya, sebenarnya tiap orang bisa mempertahankan hitungannya itu sudah benar. Nah, saat ini kalau untuk bangunan gedung, ya, untuk bangunan gedung sesuai PP 16 2021 ya 2021 bahwa sejak perencanaan untuk bangunan gedung itu harus menggunakan BIM. BIM ini bukan software, tetapi Building Information Modeling. Kalau softwarenya banyak yang digunakan, ya. Softwarenya itu ada Revit, ada Goldon. Nah, saya di kampus mencoba memperdalam ya software ini. Jadi menghitung volume itu nanti ya bisa dengan Revit Autodesk, bisa dengan Goldon, banyak softwarenya. Sehingga kalau ada perbedaan perhitungan volume itu harus ada hakimnya. Mudah-mudahan hakimnya ini menggunakan bantuan IT, yaitu dengan BIM Information Modeling. Dimulai dari gambar tiga dimensi, bagaimana menyusun schedule. Kadang-kadang Bapak Ibu kita ngasih schedule ke penyedia itu bukan berdasarkan analisis kebutuhan waktu, tetapi berdasarkan waktu yang tersisa. Misalnya tendernya telat, baru April, baru beres, pekerjaannya baru bisa dibuat Mei, ya diberi waktu, ya Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan. Padahal pekerjaan itu sesungguhnya memerlukan waktu misalnya 10 bulan. Otomatis nanti pekerjaannya akan terlambat 3 bulan. Timbullah masalah. Nanti ya kontraktornya kan mohon maaf ya profesionalismenya ya belum sehebat yang di tempat lain. Mungkin di kita itu kalau diberi waktu 7 bulan ya nawar 7 bulan. Padahal 7 bulan itu analisis waktunya kurang jelas, hanya berdasarkan waktu sisa di tahun anggaran, bukan hasil analisis dari metode pelaksanaan dan volume. Sehingga banyak akhirnya pekerjaan itu harus terlambat, harus didenda. Merugikan, padahal diteliti oleh ahli belum tentu yang salah yang mengerjakan, memang yang salah yang memberikan waktu, ya bisa terjadi seperti itu. Nah, dengan bantuan Building Information Modeling itu bisa di dimensi kelima itu adalah estimasi biaya. Saya tidak menjelaskan terlalu detail mengenai ini karena ini terlalu teknis gitu ya. Tapi ini contoh-contoh ya bagaimana menghitung, misalnya nih di sini menghitung penulangan beton, di sini dirinci betul sehingga bisa digambar 3 dimensi, ya ininya seperti apa, gambar tulangannya yang begini, jadi lebih presisi lah dengan hitungan ini. Sehingga dalam contoh kasus ini setelah dihitung memang ada perbedaan antara perhitungan manual dengan menggunakan software, ya. Contoh di sini ya ada perbedaan misalnya dari pekerjaan struktural, misalnya ada perbedaan harga sebesar 7%. Dari arsitektural ada perbedaan 2,28%. Secara keseluruhan dari RAB yang dihitung secara manual itu anggarannya 17,4 miliar berdasarkan estimasi dengan menggunakan software 16,9, sehingga ada selisih 505 juta. Nah, kalau begini ujung-ujungnya suruh disetor, dianggap
kelebihan pembayaran, kan urusannya bisa panjang kali lebar. Makanya dari awal sekarang diwajibkan hitungannya menggunakan BIM. Ya, yang contoh ini estimasi milik proyek masih 7,14 itu masih manual, masih menggunakan Excel, perhitungannya juga manual. Kalau ini yang 16,9 sudah menggunakan software, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi penengah. Dan kalau dari awal sejak perencanaan kita sudah menggunakan bantuan software, nah dalam pelaksanaan terus tinggal dikawal. Kalau ada yang menyalahkan berbidang itu, ya tinggal sama-sama digambar, dihitung, ya bersama-sama. Ya, zaman now kalau kita menolak IT ya akan tergilas sendiri. Ya, jadi itulah betapa pentingnya ya menghitung biayanya, ya menghitung volumenya yang ujung-ujungnya ke biaya itu antara dibantu dengan software dengan manual. Saya punya pengalaman tidak baik menjadi ahli di pengadilan tipikor, KPA, PPK, bahkan waktu itu masih ada PPHP, dituduh merugikan keuangan negara, pembangunan suatu jembatan, ya, merugikan negara 4,2 miliar waktu itu. Terus saya tanya ke jaksa, siapa yang menghitung kerugian keuangan negara itu? Akuntan dari universitas tertentu, ya. Terus saya sampaikan ke hakim, yang mulia, pembangunan jembatan itu cabang ilmunya di teknik sipil, ya. Sedangkan akuntan itu cabang ilmunya di ekonomi. Bagaimana seorang akuntan bisa menyimpulkan tiang pancang kurang dalam sekian meter, timbunan kurang sekian meter, padahal jembatannya sudah jadi dan dipakai. Saya saja sebagai ahli, ya, saya kebetulan mengajar manajemen konstruksi di teknik sipil, datang ke suatu proyek, pekerjaannya sudah berfungsi, sudah jadi, bagaimana menghitung tiang pancangnya kurang. Saya kan bukan antarja, ada juga antar aja kan yang bisa nengok ke dalam berapa gitu. Ya itu bisa dipatahkan dengan rumusan seperti itu gitu kan. Tapi saya lebih tertariknya kenapa sampai ada perhitungan kurang tiang pancang, timbunan kurang tanpa didukung ya oleh perhitungan yang valid dan juga oleh ahlinya. Mohon maaf, saya bilang kalau dari segi harga ya bolehlah akuntan ngoreksi, tapi kalau dari volume ya gimana cara hitung volume pekerjaan sudah terpasang dan sudah jadi gitu kan. Nah, apalagi kalau menurut teori Pamuji itu ada mens reanya enggak, ada niat jahat enggak, ada niat jahat gimana, jembatannya aja udah jadi, udah dipakai gitu kan. Tapi tetap aja itu ya. Akhirnya walaupun tuduhan primernya bisa dipatahkan, ada administrasi, rata oleh hakimnya putus 1 tahun ya. Yang tadinya tuntutannya di atas 5 tahun jadi 1 tahun. Saya bilang kasihan itu yang PNS, walaupun sebulan kan kalau tipikor harus diberhentikan bukan atas permintaan sendiri dari PNS-nya. Sampai sekarang lagi banding. Nah, itu hal-hal yang saya sebut bahwa kuantitas itu harus betul-betul hati-hati ya di dalam perhitungannya, itu harus betul-betul dibantu oleh ahli dengan menggunakan IT. Ya, kalau orang masih menyalahkan IT, ya berita acara hasil pemeriksaan juga nggak boleh diketik, tapi harus tulis tangan. Auditor juga kan
mengetik apa LHP-nya bantuan IT kan. Kalau melawan IT ya apa nggak benar juga gitu. Jadi kesimpulannya kenapa apa kuantitas dalam pekerjaan itu menjadi leverage karena akan berujung kepada perhitungan volume kali harga satuan yang disebut kelebihan pembayaran, dan inilah yang menjadi apa persoalan setelah pekerjaan diserah terimakan kemudian ada Ya, auditor masuk. Pak, suaranya Kadang-kadang, tidak ada. halo, suara saya hilang? Halo, Bu? Ada Pak, ada, masih ada Enggak, suara. Pak. Suaranya ada. Ya. Jadi betapa pentingnya tadi perhitungan volume yang kuantitas yang kredibel. Ya, saya sarankan ya. Iya, itu makanya. Suaranya ada, Bu? Halo? Halo? Tahun ini udah nggak ada lagi. Jelas Halo? suaranya, Pak. Oh, jelas. Itu Bu Teti apa ya? Suara saya hilang katanya. Hilang di Bu Teti mungkin. Ya. Kawan-kawan yang lain ada kan suara saya? Halo? Halo? Ada, Pak. Ada, Pak, jelas. Oh ya. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi ya jadi antara teori dan praktek sudah saya jalankan berdasarkan teori. Ya, tadi yang menjadi leverage itu dalam masalah-masalah pengadaan barang jasa itu adalah kuantitas pekerjaan. Dan secara praktis saya mengalami tadi kejadian menjadi jadi ahli di T-Corp, ternyata disebut ada kelebihan pembayaran 4,25, di mana kelebihan pembayaran itu berasal dari volume kali harga satuan. Ya sampai auditornya berdasarkan laporan akuntan katanya tiang pancang kurang sekian meter ya, kemudian volume timbunan kurang. Nah, itu kan kalau tidak dilawan dengan IT ya mudah-mudahan ya hakimnya seperti hakim kasus Sambo gitu kan. Ya, dia benar-benar memperhatikan keadilan. Ya, kita juga nanti kalau sudah membuktikan perhitungan volume dan manajemen konstruksinya itu sudah dibantu dengan IT, tadi building information modeling, ya bisa lebih kredibel gitu kan. Dan nanti ya bisa pendapat ahli juga, apa yang lebih dipercaya itu perhitungan manual atau dengan bantuan software. Tadi ada yang tanya softwarenya apa untuk hitung volume, bisa Autodesk Revit, Autodesk, bisa Goldon, ada berapa 7 atau lebih dari 7 software yang bisa ini. Cuman kalau untuk perhitungan begini harus beli versi yang profesional, bukan yang uji coba. Biasanya beli, saya di kampus juga ya untuk anak mahasiswa beli yang dengan lisensinya. Dan sekarang saya jujur aja akibat banyak carut-marut perhitungan volume ya di teknik sipil dikembangkan ini supaya mereka nanti sudah kerja itu sudah bisa membantu senior-seniornya menghitungkan volume dengan bantuan IT. Kalau yang seperti angkatan saya ya dulu kuliah di teknik sipil ya belum mengalami ini gitu kan. Ya ngitung tuh panjang kali lebar aja kali tinggi dengan manual, ya sekarang dibantu ini. Ya makin ke sini kan makin orang perbedaan pandangan makin banyak. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan IT ya bisa tadi clear, jangan saling ngotot-ngotot. Apalagi kalau biasanya APH itu minta bantuan dari perguruan tinggi gitu ya. Ya kita di asosiasi jurusan teknik sipil sudah sepakat bahwa ini menjadi mata kuliah asersi atau ya lebih bagus jadi mata kuliah tersendiri, sehingga ke depan tadi carut-marut perhitungan kuantitas pekerjaan bisa diakhiri. Saya kira sesuai waktu yang diberikan saya menyampaikan paparan selama 45 menit. Selanjutnya ya saya akhiri ya.
Dan waktu saya kembalikan ke moderator. Mangga Pak. Halo, Bu Teti. Bu Teti. Bu Teti mungkin gangguan jaringan, Pak. Baik, Ya, Ibu. Kami menunggu ya, Bu Teti. Ada pertanyaan? Kita lihat di obrolan, ada yang bertanya enggak ya? Tadi di obrolan sudah Pak, ada yang menanyakan software, sudah saya jawab. Oh, itu ada yang tanya nih, Pak Beni Iksan, Pak, dari Sumbawa. Oh, silakan Pak Beni. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suara saya, Pak? Wah, mantap, mantap, mantap. Ya, terima kasih nih Pak Muji juga nih. Jadi begini, mungkin sedikit nih, saya dari Kabupaten Sumbawa. Ini kebetulan kami baru pindah ke balik lagi ke UKPBJ nih, Pak. Oh, gitu. Jadi terima kasih. Nah, ini mungkin sharing-sharing sedikit nih Pak. Terkait dengan analisa harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi ini Pak. Di mana mungkin permasalahan mungkin di daerah kami khususnya. Jadi saya sempat juga melihat-lihat ini. Jadi ada fenomena-fenomena yang terjadi di sini Pak, kaitan dengan pekerjaan konstruksi. Nah, di mana untuk tahun 2021 itu Pak, jadi banyak penyedia-penyedia ini yang menawar itu yang memenangkan tender ini di atas 20% Pak, bahkan sampai 30%. Tetapi kerjaannya cukup bagus gitu Pak. Sedangkan untuk tahun 2022 itu mereka yang menang juga dengan di atas itu juga di atas 20%. Jadi menawar di bawah 80%. Itu menang dan kualitasnya agak buruk gitu Pak. Bahkan mungkin ada yang agak terseok-seok gitu, yang hampir nggak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Mungkin ini terkait dengan untuk analisa harga satuan pekerjaannya Pak, di mana tahun 2021 mungkin itu kan masih berlaku Permen PU 28 atau yang 2016 tuh Pak, di mana di situ ada koefisien kan masih tinggi Pak, koefisien untuk satuan pekerjaan konstruksi. Nah, setelah diterbitkan Permen PU nomor 1 2022 ini, di situ kan ada pengurangan kalau nggak salah. Nah, ada turun di situ beberapa koefisien untuk pekerjaan mungkin satuan. Ini contohnya saja mungkin pekerjaan saluran irigasi, Pak. Jadi pemasangan batu itu ada berkurang di situ. Nah, mungkin secara detailnya ada di Permen PU itu. Terus hasil dari pelaksana penyedia ini itu kurang maksimal sehingga mereka mengacu saja ke tahun 2021. Nah, di sini terjadi fenomena ini sementara terkait dengan Perpres sendiri, Pak. Jadi kita tidak bisa menggugurkan kalau yang menawar di bawah 80%, kan ada evaluasi kewajaran harga tuh, Pak. Nah, sekarang ini yang jadi istilahnya yang perlu kami minta sedikit pencerahan ke Bapak ini. Kira-kira bagaimana cara menganalisis ini terkait dengan materi kita hari ini, yaitu cara analisis dan solusi terbaik. Sementara PPK biasanya itu menyusun dokumen itu, bagaimana suhu kita juga menganjurkan bahwa buat HPS itu sepresisi mungkin dan waktunya pun dibuat presisi, sehingga tidak ada penyedia yang akan menawar di bawah 80%, Pak. Nah, kira-kira kami mohon pencerahannya, Pak, atau solusinya bagaimana untuk menangani atau menangani hal ini, Pak. Nah, mungkin itu Pak Permana. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Izin saya langsung jawab, Bu Teti, Pak Muji, atau dikumpulkan dulu? Halo, Bu Teti. Langsung aja, Pak. Silakan, Pak. Langsung aja. Baik. Bagus. Jadi ini pertanyaannya benar-benar dari dunia nyata gitu ya. Ya, saya awali menjawabnya menjelaskan dengan HPS yang disusun secara profesional. Tadi Bapak sudah menyinggung HPS yang presisi gitu ya. Kalau di Perpres kan profesional gitu ya. Bolehlah sama dengan presisi, nggak apa-apa. Ya. Artinya HPS itu harus disusun oleh ahli.
banyak terjadi, terutama mohon maaf ya di kabupaten kota, bahwa yang menjadi PPK itu tidak memiliki kompetensi linier dengan tugasnya. Misalnya dokter di Dinas Kesehatan jadi PPK pembangunan puskesmas Poned, ya, atau di Dinas Pendidikan membangun sekolah. Nah, itu kan artinya PPK itu tidak memiliki kompetensi linier dengan tugasnya. Keahliannya dokter diberi tugas jadi PPK pembangunan puskesmas. Ya. Nah, Perpres dalam hal ini Perlem memberikan bantuan dalam bentuk tadi PA, KPA, PPK, UKPBJ boleh dibantu oleh tim teknis, tim ahli dan supporting gitu ya. Ya kita kalau punya tenaga teknis di lingkungan sendiri ya dibantu oleh tim teknis yang ada. Kalau tidak minta advice dari tenaga ahli. Ya timbul masalah karena HPS sendiri disusun oleh konsultan perencana. Ya kan? Ini harus sekarang direview oleh misalnya PPK dulu ya, jangan serta-merta hasil DED buatan konsultan perencana itu langsung jadi HPS. Itu persoalan. Nah, gampangnya saran saya pada setiap laporan pembahasan laporan konsultan itu ya laporan antara atau apalagi laporan draft final report itu dibuat dalam forum FGD. Kemudian dalam forum FGD itu Bapak undang ahli. Ya. Jadi tidak perlu meng-hire konsultan tersendiri, undang ahli saja. Misalnya ya kalau bisa pakai Zoom ya undang si Rambo ini yang rambut bodas, tinggal bisa nggak jadi narasumber waktu FGD pembahasan draft final report pembangunan gitu kan. Nah, sudah mulai kan menuju presisi yang Bapak sebut, sudah ada saringan pertama. Kemudian setelah ditetapkan oleh PPK kan diserahkan kepada Pokja, ada kewajiban lagi Pokja itu melakukan review. Nah, review lagi, ini sudah koreksi kedua ya. Nah, kalau pertanyaan Bapak lebih cenderungnya ke urusan harga kan tadi, bukan ke volume. Ya. Ya. Nah, urusan harga ini kan minimal ya dibuat HPS itu dengan sumber ya hasil survei pasar. Pertama, kita ketahui sekarang pasar itu ada online, ada offline. Ya minimal lakukan 3 pasar offline. Ya, ada yang berpendapat pakai harga yang terendah. Ya, kalau saya biasanya ya udah ambil rata-rata. Online juga ambil 3 buat rata-rata. Hasil survei pasar saja sudah punya 2 kan, online dan offline rata-rata. Kemudian sekarang pekerjaan sejenis tahun sebelumnya ya ambil 3 paket buat rata-rata lagi ya. Kemudian berdasarkan tarif resmi ya dibuat lagi sehingga sudah punya harga survei pasar, pekerjaan sejenis, tarif resmi. Nah, dari ketiga ini dibuat lagi rata-rata. Nah, kan presisinya ini sudah level 3 ini kan? Ya. Yang paling mengunci adalah survei pasar. Mengapa yang paling mengunci survei pasar? Karena apabila ada harga di bawah 80% HPS, maka dilakukan evaluasi kewajaran harga. Evaluasi kewajaran harga itu caranya membandingkan antara harga yang ditawarkan dengan harga pasar. Kalau harga penawaran itu di bawah harga pasar, gugur. Kalau lebih
tinggi atau sama, dia menjadi wajar. Jadi kunci tadi dari ketiga survei itu adalah harga pasar. Persoalan lain adalah kurang nyalinya Pokja untuk menggugurkan penawaran yang di bawah 80% HPS. Jujur saja dia cara mengevaluasinya juga belum paham, boro-boro berani menggugurkan kan? Tapi kalau dia paham prosedur yang saya jelaskan ini, tadi HPS-nya sudah dibuat tadi kredibel, kemudian kalau perlu harga survei pasar itu Pak, bareng ngeceknya sama penawar. Ayo kamu beli apa dari mana? Bareng, bener nggak gitu kan? Ya, nah caranya ya jangan begini datang ke toko. Pak, Bu, saya ini bukan mau beli, tapi sesuai dengan Perpres harus melakukan survei pasar. Nanti yang bunga tokonya pusing sana apa gitu. Ya caranya misalnya tadi pura-pura belilah gitu kan, atau ngobrol saja, HP-nya dipijit, direkam. Kan apa di digital itu bisa jadi alat bukti yang sah di pengadilan. Jadi di sini perlu penguatan nyali dari apa? Dari Pokja untuk menggugurkan apa penawaran yang di bawah 80% HPS karena tidak wajar. Kalau benar HPS-nya itu kredibel sesuai harga pasar, saya jamin apa gugur Pak. Cuma persoalannya HPS-nya kredibel apa enggak? Sesuai harga pasar atau tidak? Ya gitu ya. Kalau soal menyinggung tadi analisa harga satuan pekerjaan, sudahlah kita jangan terlalu banyak bercerita karena itu sudah disusun oleh tim ahli kan. Hanya ahli untuk sumber daya air, di sana ada Japung sumber daya air Pak di PUPR. Kebetulan saya orang PU Pak. Ya, dulu saya dari kecil ya kerja di PU Pak. Kebetulan keahlian saya itu memang bidang sumber daya air ya. Saya kerja dari mulai staf sampai jadi Pimpro zaman dulu di sumber daya air. Ya, jadi memang ya analisa harga satuan itu sudah lewat penelitian, uji coba zaman dulu masih ada Balitbang PU, ada Puslitbang sumber daya air, itu sudah lewat pengkajian dan itu mengumpulkan pada saat menyusun pedoman itu sudah mengumpulkan para praktisi dan akademisi. Ya, jadi seperti itu kalau bicara tentang analisa harga satuan. Insya Allah Pak, tidak akan rugi gara-gara analisa harga satuan, tapi rugi itu akibat bondonekan, nawar 79% HPS gitu ya. Ya, berarti mohon maaf Pak, ya silakan. Sedikit. Berarti itu kan semuanya tanggung jawab sepenuhnya untuk survei harga dan penyusunan HPS ini sendiri kan tanggung jawab PPK sebenarnya Pak. Dan biasanya itu sebelum masuk dokumen ke UKPBJ untuk ditenderkan, itu kami mempersyaratkan harus ada dokumen probity Pak, probity awal kaitan dengan rasionalisasi harga satuan Pak. Dan dilakukan oleh APIP Pak biasanya. Jadi hebat lagi biasanya kalau yang umum APIP itu hanya mereview pada saat menyusun RKA. Kalau HPS sampai direview oleh APIP lebih bagus lagi gitu ya. Tapi biasanya saya menyarankan kepada PPK agar ada second opinion. PPK itu jangan borongan, dibentuk tim survei harga sehingga lebih independen. Nah, itu yang belum ada. Kalau ada tuduhan macam-macam, nah ini kan tim. Kan PPK tadi boleh dibantu gitu kan, bantu bikinlah tim survei harga sehingga harganya lebih kredibel gitu ya. Ya seperti itu kira-kira Pak. Setuju? Jadi ada sedikit juga nih Pak, sekali lagi nih sebenarnya ini teman-teman di UKPBJ Kabupaten Sumbawa ini agak anti mainstream sedikit ini. Jadi pemikiran mereka itu seharusnya di Perpres itu untuk penawaran yang dilakukan kewajaran harga itu bukan di bawah 80% Pak, harusnya 85% Pak. Karena di AHSP sendiri di situ kan untuk biaya umum dan overhead nggak salah itu keuntungannya maksimum 15%. Maksimum 15% Pak. Nah, sebenarnya 85 yang pas itu Pak. Iya. Mungkin mudah-mudahan ada Bapak Ibu di sini dan dengan Pak Permana sendiri ada bisa usulan untuk perubahan Perpres. Saya sudah berjuang lama itu Pak, memperjuangkan itu. Ya, setuju Pak. Ya. Tapi insya Allah akan lebih cepat terwujud apabila 2024 Bapak nyoblos saya. Ya. Iya Pak. Ya. Ya Pak, siap. Ya. Nah, siap Pak.
Ya. Terima kasih Ya. Pak atas Terima kasih pencerahannya ini. Pak Beni. Ya. Assalamualaikum Kalau ada warahmatullahi apa-apa wabarakatuh. boleh WA lah ke saya. Ya. Waalaikumsalam Ini berikutnya Bu, warahmatullahi ada Pak wabarakatuh. Farid Ma'ruf ini. Ya, Sudah raise Pak Farid hand. Ma'ruf. Ya, silakan Pak Farid Ma'ruf. Mohon maaf ya Pak, tadi ada gangguan. Ya. Pak Farid dipersilakan Ya. Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Pak Permana. Saya Farid Selamat Ma'ruf sore, dari Pak. Kutai Kartanegara. Oh ya. Maaf Pak, mungkin saya posisi tengah tadi masuk ke dalam webinar ini tadi. Ada ketertarikan pada saat Pak Purnama berbicara masalah BIM. Ya. Kebetulan Pak, kebetulan aja ada teman sedang menangani proyek yang sifatnya kompleks. Nah, pada saat akan pelaksanaan tender, baru diketahui ada penggunaan aplikasi BIM di dalam untuk pelaksanaan lapangannya. Memang secara aturannya di PP itu BIM kayaknya diwajibkan, Pak. Iya. Nah, dalam proses tendernya pun karena diwajibkan tapi tidak bagian dalam syarat dokumen, akhirnya dimasukkan ke dalam syarat berkontrak. Nah, memang dari setengah penjelasan Pak Purnama tadi saya paham bahwa BIM itu adalah suatu software yang kayaknya pemahaman saya software khusus, Pak ya. Kalau dulu kan, maaf saya kebetulan. Mohon maaf Pak, justru BIM itu bukan software, Pak. Oh ya, berarti softwarenya itu bisa pakai Repeat, Autodesk, dicampur dengan Microsoft Project, macam-macam Pak. Justru gitu, BIM-nya sendiri itu hanya Building Information Modeling, menggabungkan beberapa software gitu Pak. Oh gitu, oke. Ya. Jadi memang dalam PP itu dipersyaratkan untuk menggunakan BIM. Nah, saya baru terbuka tadi dari penjelasan Pak Purnama, memang dalam software yang sifatnya teknis, baik itu secara gambar atau penggabungan itu kita memang bisa dari software itu bisa ketahuan volume bahan yang digunakan dalam suatu proyek itu. Nah, tadi saya tertarik dengan bahasa Pak Purnama antara perbedaan antara hitungan manual dengan penggunaan software itu, Pak. Nah, kira-kira Pak, kami belum mulai sih Pak. Tapi saya tadi ada asumsi yang tanda kutip untuk proyek-proyek yang besar ini kan ada bahasa kelebihan bayar ini Pak terhadap volume, perhitungan volume. Kalau terjadi Pak, terjadi perbedaan antara perhitungan dari software dan perhitungan dari manual, itu cara untuk mengambil keputusannya seperti apa Pak ya? Apakah memang kita ambil manual karena ada bagian-bagian tertentu? Kalau BIM itu kan Pak, kalau saya lihat tadi gambarannya tulangan, ada tulangan teku, ada itu aja, belum lagi yang ada yang mungkin ada tambahan tulangan dan lain-lainnya. Kira-kira kalau terjadi perubahan Pak, ada perbedaan, seperti apa ngambil keputusannya Pak ya? Perhitungan volumenya Pak. Ya, terima kasih Pak Purnama. Terima kasih Pak Farid. Jadi di seperti Bapak sudah sampaikan tadi juga bahwa di PP ya sudah wajib sejak perencanaan menggunakan BIM. Sejak perencanaan Pak, sehingga nanti ya kalau sejak perencanaan sudah menggunakan BIM ya pelaksanaannya juga mewajibkan kepada kontraktor ya bahwa laporannya itu ya masukkan di dalam RMPK bahwa perhitungan volume pekerjaan menggunakan BIM 5 dimensi. Kalau semuanya sudah menggunakan BIM 5 dimensi, tidak akan ada lagi ketemu perbedaan Pak volumenya, gitu kan? Tetapi yang beda itu kalau misalnya konsultan perencananya menggunakan masih Excel gitu ya, yang Excel itu masih disebut manual lah kalau di dalam BIM, padahal itu juga sudah digital kan? Ya, nanti setiap orang menghitung ya karena dia tidak punya gambar 3 dimensi, ya pasti beda-beda Pak. Wajar satu sama lain. Cuma pendapat saya, kalau perbedaan itu dalam toleransi misalnya hanya 5%, perbedaan volume itu, ya itu harus saling mengakui perhitungan itu. Nah, toleransi ini sayangnya
toleransi perhitungan itu belum Bapak masukkan di spek. Nah, sudah ketemu saya sekarang di dalam spek disebutkan apa toleransi perhitungan, berikan berapa. Jadi nanti kalau sudah ada toleransi begitu, ada yang nyuruh nyetor beda misalnya 2%, 3% tadi, baca dong di speknya. Ya, perhitungan apa perbedaan itu kalau antar manual, Pak, maksudnya ya, antar manual sampai dengan berapa persen terserah lah, sampai dengan 3% gitu sampai atau 5% itu dianggap masih sama perhitungan itu, jangan dimasalahkan. Nah, namun kalau dibandingkan dengan manual dan BIM juga perlu diberikan toleransi berapa perbedaan yang diizinkan ya, dan itu harus ditulis di dalam spek, Pak, supaya tidak ada setoran kelebihan pembayaran. Di spek kita rata-rata belum memasukkan itu kan Pak Farid? Nah, jadi harus ada toleransi perhitungan antara manual dengan manual, antara manual dengan BIM. Ya, sehingga mudah-mudahan kalau ada setiap perbedaan tidak ujuk-ujuk ya walaupun 1% kalau proyeknya gede kan bisa miliar, Pak. Nah, miliar iya, uang itu. Kerjaan sudah jelas kan jadi repot. Ya mohon maaf ya. Itu ilmunya pemuji itu gitu selalu kalau ada beda harus setor gitu. Janganlah ya kalau perbedaan bisa dijelaskan secara teknis ya harus kita terima gitu. Itu saya alami sendiri, Pak. Saya menjadi advisor di pembangunan salah satu kampus. Ya, ada temuan dari Itjen, baru Itjen itu. Wah, ya berantem kalau saya ajak adu nyali. Kamu dari mana gitu kan? Bisa begitu gitu kan. Tapi saya suka sebut adegan ini bukan untuk dipraktekkan, tapi khusus oleh yang profesional. Jadi adegan ini bukan untuk ditiru ya, hanya khusus dipraktekkan oleh yang profesional. Kalau auditi berani melawan auditor. Nyalinya harus gede, Pak. Iya, Pak. Terus kalau BIM itu kan dipersyaratkan di dalam kontraktornya, Pak ya. Kalau pengawasnya boleh enggak, Pak? Iya, Pak, semua persyaratkan. Masuk spek itu, Pak. Jangan di dokumen tender, kalau dokumen tender MDP nanti dirangkap syarat tambahan. Kalau spek kan bebas, tergantung kita. Oh iya. Jangan iya, ditulis Pak. di SSUK atau SSKK, Pak, di spek tulisnya. Kalau spek kan hak kita, Pak. Ya. Betul, Pak. Berarti kan kalau pemikiran saya, Pak, bisa aja kan diterapkan tanpa BIM ini bisa aja diterapkan untuk kegiatan-kegiatan konstruksi yang sifatnya umum, walaupun bukan kompleks ataupun integrasi. Boleh kok, Pak. Boleh kan nggak akan ada yang melarang lah. Masa penggunaan IT ditolak, Pak? Iya. Tendernya aja udah pakai Pro. Nah, perhitungan volume ini kan kayaknya lebih, ya kalau sementara ini sih pemahaman saya lebih rigid yang ada penggunaan aplikasi sih dibandingkan manualnya sih, Pak. Lebih presisi lah, Pak. Lebih presisi. Betul, Pak. Betul. Iya, Pak Purnama. Makasih, Pak Purnama. Makasih, ya. Izin, Bu Teti, ini ada yang nulis di chat. Ada yang nulis di chat itu boleh manja dulu, Pak. Ya, boleh yang raise hand dulu ya? Atau yang chat dulu? Iya. Ya. Katanya saya menyebut perhitungan volume, padahal katanya kualitas itu tidak kalah penting. Setelah saya modelkan, Pak, kualitas itu nomor 2 setelah kuantitas. Saya sangat setuju apabila kualitas juga merupakan leverage ya, antara kuantitas dan kualitas itu seperti dua sisi mata uang itu yang tidak bisa dipisahkan. Cuma kalau kualitas itu ya, jika kita konsisten menggunakan RMPK ya, kan itu ada checklist sejak awal setiap kegiatan. Insya Allah RMPK itu menjadi dokumen pendukung atas kualitas yang dipasang. Ya, karena misalnya tes uji lab langsung dilampirkan. Kalau perbedaan perhitungan volume masih mungkin terjadi, tetapi kalau kualitas asal memenuhi standar setiap langkah sesuai dengan RMPK-nya, insya Allah
ya akan lebih mudah dipecahkan. In prinsip saya setuju bahwa kualitas itu juga penting ya, mutu pekerjaan itu untuk mendapat perhatian. Tetapi ada jalan keluarnya, yaitu penerapan RKK kan. RKK itu RMP, rencana keselamatan itu RMPK itu RKK itu gandengannya dengan RMPK itu di sistem keselamatan konstruksi. Sistem K3 konstruksi itu ada 3, ada RMP, ada 2, ada RMPK dan ada RKK. Itu harus benar-benar diterapkan dan menjadi menjadi pedoman pada saat pelaksanaan. Gitu Pak Nyoman. Ya. Beliau tidak raise hand tapi hanya nulis saja. Gitu Bu Teti. Ada yang raise hand lagi? Belum ada yang raise hand. Ini ada yang komen ini Pak Rio Pak dari Jawa Timur. Ya gimana komennya Pak? PPK harus yang berkompeten, bukan hanya bermodal setingkat PBJ yang ujiannya BS ABCD. Kan harus Pak bisa mencermati RMPK itu kan bukan BS, bukan ABCD Pak. Gimana Pak? Ya tadi kan Pak, PPK itu tidak kerja sendirian, boleh dibantu oleh tim teknis atau tim ahli. Jadi memang betul harus memiliki kompetensi. Mohon maaf ya, kalau di PU nggak ada lah yang PPK tidak memiliki kompetensi sesuai dengan sesuai dengan tugasnya. Bahkan untuk menjadi PPK itu dia harus lulus namanya Diklat Pejabat Inti Satuan Kerja PISK ya. Saya itu diklat untuk ngitung HPS saja zaman di PU itu 2 minggu Pak untuk nyusun HPS, dan 2 minggu itu per bidang beda-beda. Bidang sumber daya air beda, bidang bina marga beda, bidang gedung beda. Itu nyusun HPS saja 2 minggu. Memang kita siapkan secara profesional. Tapi mohon maaf kalau di kabupaten kota kan kepala dinas PU juga mantan camat ya. Ya, yang sekolahnya ya Bu MM ya, sekolahnya MM. Kata Bu Teti mondar-mandir gitu kan. Terus jadi kepala dinas PU. Alasannya, wah ini kan manajemen ya, tapi manajemen kalau nggak berbasis keahlian di bidangnya repot juga. Tapi tadi Perpres sudah berjalan keluar, tidak apa-apa. MM juga dia manajernya itu dengan cara dibantu oleh tenaga ahli atau tenaga teknis. Gitu jalan tengahnya Pak. Kalau di kabupaten kota harus mencari sesuai benar, nanti kerjanya nggak jalan Pak, karena ya kan belum. Kalau di PU mohon maaf ya, karena memang yang direkrutnya sarjana teknik sipil, sarjana arsitektur yang memang disiapkan untuk itu Kementerian Teknis ya. Ya Bapak lihat aja kepala dinas PU di kabupaten kota di Indonesia berapa persen yang basicnya misalnya sarjana teknik sipil gitu kan, ya, bisa dihitung lah gitu kan. Memang masalah SDM ini setuju, masalah yang penting kita benahi gitu kan. Ya lagi-lagi ya bahwa yang lebih penting itu menurut saya bukan itu, bahkan untuk jadi PPK, untuk jadi orang terlibat dalam pengadaan barang jasa itu bukan itu. Menurut saya adalah soft kompetensi Pak, etika dan integritas. Ya, leverage-nya itu adalah amanah, tidak menerima, menjanjikan atau memberikan apapun juga dari siapapun juga yang patut diduga baik langsung maupun tidak langsung ada kaitannya dengan pengadaan barang jasa. Ya, operasionalnya bagaimana? Tidak ada markup, tidak ada fiktif, tidak ada sesuatu yang masuk ke kantong. Ilmu pengadaan itu hanya segitu, Pak. Tidak markup, tidak fiktif, tidak ada sesuatu yang masuk ke kantong yang bukan hak. Ya, fiktif itu ada 2, setuju Pak tadi ya. Ada kuantitas, ada kualitas. Itu kira-kira Pak Muji komen saya. Ini Mbak Nirmala. Nirmayati, Mbak Nirmayati. Silakan Mbak Nirmayati.
Pak, Terima dari kasih, AC ini, Pak. ya. Ini Pak, terkait dengan BIM. Ini ada tahun depan fisiknya Pak, tahun ini seleksinya dengan nilai 1,7 miliar Pak seleksinya. Tapi belum PPK-nya waktu seleksi tahun ini belum mensyaratkan untuk konsultan perancangnya menggunakan aplikasi BIM tersebut. Jadi gimana nih solusinya Pak, arahan ke PPK supaya tender tahun depan ini sudah bisa masuk ke spek untuk menggunakan BIM tersebut, Pak. Gimana nih, Pak? Kira-kira, Pak? Ya, memang secara hitam putih kewajiban menggunakan BIM itu baru untuk bangunan gedung yang di atas 2 lantai, Bu. Kalau yang lain di PP-nya belum nyata, belum tertulis. Tapi kalau di Kementerian PUPR karena menterinya membuat edaran mewajibkan, ya mau tidak mau. Tapi kalau di Pemda yang mengikatnya baru PP 16 saja tentang bangunan gedung negara, yaitu untuk bangunan yang di atas 2 lantai. Jadi yang lain sifatnya baru sunnah, gitu ya Bu. Itu Bu saja, beda kan antara wajib dan sunnah? Oh ya, baik Pak. Terima kasih ya. Pak. Ya. Pak, terus satu lagi nih Pak, waktu konsultan setelah menyampaikan EE ke PPK Pak ya, kemudian kita kan mau menentukan OE gitu Pak. Jadi di dalam pekerjaan tersebut ada pengadaan barangnya, misalnya salah satunya contohnya AC lah itu Pak ya, AC itu mohon masukannya Pak, gimana seharusnya sebagai PPK gitu Pak, untuk supaya OE-nya itu benar-benar tidak nanti menjadi permasalahan di kemudian hari itu Pak. Iya, bagus pertanyaannya. Justru di Perpres sekarang pengadaan barang, konstruksi, ya konsultasi jasa lainnya bisa dilakukan secara terintegrasi. Jadi sangat bagus kalau pembangunan gedung itu lengkap dengan sarana penunjangnya. Sehingga begitu bangunan gedung itu selesai, langsung bisa digunakan. Sehingga quick kill. Jadi sangat benar kalau di dalam pembangunan gedung itu AC-nya. Karena kalau AC-nya terpisah, tahunnya berbeda, nanti ada bongkar pasang dinding, jadi tidak efisien. Ya. Kalau mohon maaf ya, kalau penyedia konstruksi itu kan biasa beli barang. Kalau penyedia barang belum bisa melakukan pekerjaan konstruksi. Kalau penyedia konstruksi itu penyedia barang udah biasa. Masa ibu mau pasang bangunan 5 lantai tidak pakai lift, liftnya tahun berikutnya siapa yang mau naik 5 lantai ya? Nah, sudah zaman dulu kalau bikin pasang lift itu bareng dengan gedung secara keseluruhan, walaupun memang bisa dipisah, tapi akan lebih sulit gitu kan. Nanti sekarang lagi rame nih ya, supply by owner. Ya, jadi kalau ibu membangun gedung bisa saja nanti materialnya disuplai dari owner misalnya. Tapi ada 2 tender kan, ada tender pengadaan bahan dan ada tender pekerjaan konstruksi. Ya, saya bilang ini disebut maju ya mundur, disebut mundur ya maju. Tapi yang jelas Perpres mengamanatkan pekerjaan itu bisa terintegrasi. Ya, pengadaan barang bisa terintegrasi. Jadi sudah benar Bu, ya. Ya, kalau ya untuk digabung gitu ya antara pengadaan gedung dengan peralatan penunjang. Itu Mbak Nir. Tuh. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Pak, maaf ini ada chat yang terlewat satu nih Pak, yang dari apa? Tolong dibaca. Kesalahan konsultan perencana, apakah ada punishment? Adakah mekanisme berdasarkan pengalaman narasumber? Ya, kan kalau pekerjaan konsultan itu tidak dibayar 100% sebelum sebelum pekerjaannya kan? Ya, boleh aja sisa pekerjaannya itu sebagai punishment gitu kan, tidak dibayarkan untuk perbaikan itunya. Tapi itu lagi-lagi harus dinyatakan di dalam SSKK ya. Yang kalau tidak ada di dalam SSKK dituntut kita
Ya, saya setuju itu bahwa pekerjaan konsultan kalau nggak benar diberikan punishment. Tapi sebenarnya saya ulang lagi, yang salah bukan konsultan perencanaannya Pak, itu tapi PPK-nya. Jadi tidak pernah laporannya dibahas, melibatkan ahli, langsung pekerjaannya diterima. Nah, itu yang salahnya Pak. Kalau dari awal setiap laporan, ya pendahuluan, laporan utara, draft final report itu semua dibahas, melibatkan ahli. Mungkin kesalahan dari konsultan perencana bisa kita minimalisir. Itu kira-kira Pak. In prinsip saya setuju dengan pendapat Bapak. Baik Pak. Kemudian ada lagi dari Pak Erwin Pak. Apakah ada toleransi kuantitas dan kualitas yang kurang? Ya, tadi saya menyarankan toleransi itu ditulis di dalam spek. Ya, kalau saya membuat spek timbunan tanah biasanya ada toleransi Pak. Ya, ada 2% lah perhitungan, misalnya harusnya elevasinya plus 12,5 yang ada 12,47 gitu kan. Jadi masih itu dalam batas toleransi yang bisa diterima. Itu misalnya dalam pekerjaan suatu timbunan. Itu boleh Pak, perhitungan volume juga disepakati, tapi jangan gede-gede ya Pak. Toleransinya misalnya 1% gitu perbedaan itu ya. Tapi wajib ditulis di dalam spek. Dan jangan semua pekerjaan ada toleransi Pak. Makanya ditulis di spek. Masa kalau pengadaan kaca dibeli toleransi, ya nggak bisa dipakai nanti kacanya kan? Ya, jadi toleransi itu diberikanlah untuk setiap jenis pekerjaan. Jangan semua diberikan toleransi, parah nanti beli kaca nggak ada yang masuk, nanti ukurannya beda gitu kan? Ya, seperti itu kira-kira. Ya, gitu Bu Tekti. Jadi toleransi itu berikan di dalam spek untuk tiap jenis pekerjaan, sehingga tidak semua mata pembayaran diberikan toleransi yang sama. Ada lagi? Ya. Ini siapa yang panjang nih? Oh, ini tadi Pak Nyoman sudah. Sudah Pak. Itu tadi yang terakhir Pak. Maaf Pak, di sini lagi azan dulu ya Pak. Iya. Ya memang waktunya sudah mau habis kan. Banyak yang yang izin web mau sholat. Ada lagi ini Pak pertanyaannya ya Pak. Ya. Pak, izin apakah dari BIM kita bisa mengetahui umur dari konstruksi? Dalam BIM itu sampai dimensi ke-7 belum ada Pak. Kalau umur konstruksi itu biasanya nih contoh Pak. Itu direncanakan pada saat kita menghitung economic analysis. Karena setiap waktu menyusun master plan itu ya atau feasibility study itu di situ dikaji ya umur ekonomis itu mau berapa tahun berdasarkan economic kan suatu proyek itu feasible apabila ditinjau dari tadi pertama tinjau feasible secara teknis, kedua secara ekonomis, ketiga secara sosial, dan yang keempat secara politik sekarang masuk. Nah, di dalam pengkajian itu kita sudah menentukan umur ekonomis. Misalnya kalau untuk bangunan sumber daya air itu dihitung antara umur proyek dengan biaya diketemukan. Nanti ketemu titik optimalnya berapa tahun sehingga dibuatlah bangunan sumber daya air itu mengacu misalnya kepada periode ulang banjir ya sesuai banjir rencana. Jadi itu bukan dalam BIM Pak, tetapi itu di dalam feasibility study gitu Pak Mbak Email ya. Mbak Email gitu ya. Lanjut ya Pak. Lanjut, ada? Ada dari Pak Erwin. Pak Erwin, ya. Pak, apa? Iya tuh. Yang tadi kan? 100%.
Apakah ada toleransi pekerjaan yang dapat diakui pada saat pekerjaan dibuat BA pemeriksaan 100%, padahal tukang masih bekerja? Nah, ini gimana? Ya tadi, bahwa pekerja, kalau serah terima, tandanya 100% itu sudah tidak ada yang kerja. Makanya hati-hati antara progres 100% dengan 99%. Tapi antara 99% dengan 90%, walaupun bedanya 9%, masih bisa coba-coba. Tetapi antara 99% dengan 100%, walaupun bedanya 1%, ya terlihat. Kalau pekerjaan sudah selesai, ya nggak ada lagi orang kerja. Tetapi masih bisa ditoleransi kalau orang kerja itu dalam rangka pemeliharaan. Pekerjaannya sudah selesai, tapi pemeliharaan kan berlanjut. Tinggal dicek saja bahwa ada orang tukang masih bekerja itu menyelesaikan pekerjaan atau memelihara pekerjaan. Gitu. Ya, toleransi misalnya masih ada orang sedang ngecat, tinggal satu ruangan lagi, ya dari 100 ruangan masih sedang ngecat dan ini selesai dalam waktu 1 hari, masa yang kayak gitu nggak diberikan toleransi? Ya tetap ya, kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila keempat Pancasila tetap kita terapkan di mana-mana. Karena Pancasila itu menjadi pandangan hidup bangsa kita. Gitu Pak Erwin. Ya Pak, izin Pak, tapi untuk secara berita acara pemeriksaan tidak bisa dibuat 100% atau bagaimana Pak? Ya, kalau pekerjaannya belum 100%, jangan nulis 100%. Itu namanya fiktif. Itu namanya fiktif. Tadi saya gambarkan 99% dengan 100% itu beda banget. Ya, tapi 90% dengan 99% beda tipis, gitu kan? Hati-hati, nggak boleh pokoknya pekerjaan belum 100% dibuat berita acara 100%. Itu namanya fiktif. Terlarang itu. Ya. Demikian Pak Erwin Mutakin jawabannya ya. Dari yang lain mungkin ada tambahan? Silakan. Silakan. Baik, kalau tidak ada, Ibu, Bapak, saya closing statement. Demikian Bapak dan Ibu, diskusi dengan saya 1,5 jam. Yang benarnya dari yang maha benar, salahnya dari saya yang suka berbuat salah, ya mohon dimaafkan. Kemudian saya percaya Ibu dan Bapak adalah orang yang bijak. Orang yang bijak tidak semua yang didengarnya diucapkan lagi. Kalau ucapan dari saya ada yang menimbulkan kehebohan, ya cukup sampai di Bapak Ibu saja, tidak usah disebarluaskan. Tetapi kalau ada hal-hal yang baik, ya dengan senang hati kalau disampaikan ke siapapun. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada tutur kata, sikap, perbuatan yang kurang berkenan. Saya doakan semuanya tetap sehat walafiat, ya semangat membangun, ya pengadaan yang kredibel bisa mensejahterakan rakyat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya sekali lagi terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau Pak ada Muji, hal-hal lagi. Pak. Ya, Pak Muji, ada tambahan Pak? Ya. Enggak, saya cuma menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Permana ini bagi kita bersifat tekstual dan kontekstual. Tekstual mungkin ada hal yang belum pernah kita baca, belum pernah kita ketahui, hari ini kita ketahui, atau enggak kita pahami, hari ini menjadi paham. Berikutnya secara kontekstual kita menerima sharing dari pengalaman Pak Permana selama ini, hal yang kita mungkin belum pernah mengalaminya, hari ini Pak Permana sharing. Kita bersyukur, mudah-mudahan ini semua bermanfaat acara hari ini bagi kinerja kita maupun menjadi amal-amal kita. Terima kasih pada Pak Permana maupun Bapak Ibu sekalian, maupun Bu Teti. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum. Muklis. Bu, makasih Pak Permana. Oh, sama-sama. Makasih Pak. Oke, cukup ya. Ya, cukup ya. Oke. Udah cukup Bu Teti? Ya, saya izin lab ya. Yang
Masih ya, mohon maaf semuanya.